Tuh lihat, dulu mah orang nyebarin tauhid diperangin ini sama siapa yang katanya khalifah kaum muslimin. Emang Ottoman jatuh gara-gara apaan? Gara-gara nggak kuat ngelawan kafir. Dari dulu kafir selalu lebih kuat dan lebih besar kekuatannya daripada kaum muslimin. Tapi kita menang aja dari dulu. Karena kekuatan kafir lebih enggak. Karena terjauhkannya mereka dari tauhid, dari sunnah yang murni, dari agama yang hak. Terjauhkan dari itu. Dan justru malah memerangi tauhid yang murni dan agama yang hak. No, itu yang jadi sebab jatuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, sebagaimana dijanjikan, hari Selasa kita gunakan untuk kitab selain Syarah A'lam Sunnah, kita bahas kitab Fathul Majid, ya. Syarah kitab Tauhid. Pembahasan kitab Fathul Majid ini hakikatnya udah second round, udah putaran kedua. Kita telah khatamkan sebelumnya, okay, pembahasan tersebut. Namun emang pembahasannya yang sebagaimana yang disampaikan oleh para masyayikh, para ulama, luar biasa kitab tersebut. Dan memang terasa untuk kita para penuntut ilmu, pembahasan yang ada di dalam kitab Fathul Majid ini benar-benar penerang dan kemudian penguat, ya. Makanya banyak para ulama dan masyayikh menganjurkan hal tersebut untuk membaca berulang-ulang kitab Fathul Majid. Bahkan diantara yang pernah kami dengar dari syekh kita ini, Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah, diantara apa yang pernah disampaikan beliau hafizahullah, diantara Mufti Makkah ini, Syekh Muhammad Bazmul, diantara cara yang beliau lakukan ketika diantara treatment yang beliau berikan pada dirinya ketika datang rasa futur, rasa malas gitu, beliau membaca kitab Fathul Majid. Masya Allah, segitunya memang kitab tersebut, ya. Bukan lain, itu adalah keberkahan, keberkahan dari keikhlasan dan kebaikan sang penulis, insya Allah rahimahullah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan demikian bagi beliau rahimahullah, dan juga bagi keluarganya, bagi ayah dan kakeknya yang beliau merupakan juga adalah diantara cucu dari Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah, ya. Kitab Fathul Majid dari zaman ke zaman para ulama dan para penuntut ilmu banyak yang menjadikannya sebagai patokan dan banyak yang mensyarahnya dan lain-lain, dikarenakan agungnya kitab tersebut memang, ya. Nggak berpanjang, kita langsung masuk ke muqaddimah dari Syekh sendiri rahimahullah. Wa bihi nasta'in wa alaihi at-tuklan. Kitab yang ada pada ana dengan ta'liq. Kitab ini ada ta'liq dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan Syekh Al-Faqih rahimahullah. Al-Faqih rahimahullah, ya. Taib, Syekh Abdurrahman, ya, bin Hasan bin Abdul Wahab rahimahullah berkata dalam muqaddimah kitabnya ini, wabihi nasta'in, bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa alaihi tuklan, ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kepadanya kita memohon pertolongan dan hanya kepadanya lah kita bersandar. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ah wal musyrikin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiyaratuhu min khalqihi ajma'in. Syekh rahimahullah seperti biasa membuka kitabnya ini dengan bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim, muqaddimahnya, ya. Dan kemudian juga membukanya dengan hamdalah, dan kemudian dengan salawat dan salam ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim taslima. Amma ba'd.
فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب قد جاء بديعا في معناه. Sesungguhnya kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan ganjaran dan pahala baginya dan memberikan ampunannya baginya dan juga bagi orang-orang yang menyambut seruannya ya di hari persidangan kelak. Sesungguhnya kitab At-Tauhid tersebut, karya Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, sungguh luar biasa di dalam maknanya. Min bayani tauhid wa barahini, dari keterangannya tentang nilai-nilai tauhid ya, dan juga keterangan-keterangan yakni bukti-buktinya ya, penegasan-penegasan kebenarannya. Wa jam'i jumal min adillatihi, dan di dalam mengumpulkan nilai-nilai yang merupakan dalil-dalil penegasan tauhid tersebut, li'idahihi wa tambihi, untuk semakin menjelaskan nilai tauhid tersebut ya, dan untuk semakin memberikan penerangan terhadap nilai tauhid tersebut. Fasara alaman lil muwahhidin, sehingga kitab tersebut seolah-olah menjadi alaman lil muwahhidin, menjadi salah satu rambu, menjadi lambang bagi para ahli tauhid. Wa hujjah 'alal mulhidin, menjadi hujjah yang membantah orang-orang yang menyimpang. Fantafa'a bihil khalqul katsir, sehingga banyak makhluk yang mengambil manfaat darinya. Wal jammul ghafir. Fa inna hadzal imam rahimahullah fi mubtada' nash'atihi qad syaraha Allah sadrahu lil haqqil mubin. Sesungguhnya imam, yakni Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sejak awal masa pertumbuhannya Allah telah melapangkan dadanya untuk menerima hak yang nyata. Alladzi ba'atsa bihi mursalin, yang dengan hak tersebut Allah utus para utusannya. Min ikhlasil ibadah bi jami' anwa'iha lillahi rabbil alamin, dari nilai-nilai keikhlasan segala bentuk ibadah hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Wa inkar ma alaihil kathir, dan dari pengingkaran terhadap atau ke atas apa yang kebanyakan manusia berada padanya. Min syirkil musyrikin, dari praktik-praktik kesyirikan yang dilakukan oleh para kaum musyrikin. Fa'alallahu himmatah wa qawwa azimatah, akhirnya Allah pun memberikan semangat padanya, memperkuatnya dengan semangat yang diberikan kepadanya. Fatasadda li da'wah ahli Najd ila tauhid, sehingga akhirnya al-imam rahimahullah berjuang terus untuk berdakwah menghadapi para penduduk Najd ila tauhid, menyeru mereka kepada nilai tauhid, alladhi huwa asasul Islam wal iman, nilai tauhid yang merupakan pondasi dasar dari keislaman dan keimanan. Wa nahahum an ibadatil asyjar wal ahjar, dan al-imam rahimahullah pun mengingkari, melarang pada mereka, melarang para ahli Najd dari beribadah atau mengkeramatkan ya, mengkeramatkan, menyembah batu-batu dan pohon-pohon, wal kubur wat tawaghit wal awthan, demikian juga kuburan-kuburan dan togut ini apapun yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, wal awthan, dan berhala-berhala. Wa anil iman bisaharah wal munajjimin wal kuhan, al-imam rahimahullah memperingatkan, mengingkari mereka dari mempercayai praktek-praktek dan para praktisi sihir ya, munajjimin, dan para ahli bintang, wal kuhan, dan dukun ya. Fa'abtalallahu bida'watihi kulla bid'atin wa dalalah, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala dengan dakwah al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Allah mematahkan semua bentuk kebid'ahan dan kesesatan. Yad'u ilaiha kullu syaitan, yang diseru oleh para syaitan, yang para syaitan menyeru kepadanya. Wa aqamallahu bihi alamal jihad
wa adhadha bihi syubhal mu'aridin min ahli syirki wal inad. Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab meninggikan panji jihad, seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada tauhid yang hak. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala bantah dan tepis seluruh syubhat-syubhat yang datang dari orang-orang yang menentang dakwahnya dari golongan ahli syirk, ya. Wadan bil Islam akthar ahli tilkal bilad al-hadir minhum wal bad wa intasharat da'watuhu wa muallafatuhu fil afaq. Akhirnya banyak para manusia yang tunduk dan mengikuti dakwahnya, baik dari para orang-orang kota atau orang-orang badui, orang-orang yang hidup di kota, perkotaan, atau orang-orang yang hidup di bad, yakni di badui, okay? Di pegunungan. Wantasyarat da'watuh, sehingga tersebarlah dakwahnya, wa muallafatuhu fil afaq, tersebarlah tulisan-tulisannya di penjuru negeri. Hatta aqarra lahu bil fadl man kan min ahli asyiqaq illa man istahwadha alaihi syaitan wa karraha ilaihi al-iman fa asarra 'ala al-'inadi wat-tughyan. Akhirnya banyak para orang-orang yang memiliki keutamaan dan kuasa pada masa itu di Najd juga mengakui keutamaan Al-Imam rahimahullah dan menguatkan dakwahnya, kecuali tentunya orang-orang yang memang Allah jadikan di hatinya kebencian kepada nilai-nilai keimanan, ya, dan kemudian berkeras kepala, berkeras untuk terus mengikuti penyimpangannya, ya. Waqad asbaha aktsaru ahli jaziratil Arab bida'watih kama qala Qatada rahimahullah ta'ala an hal awal hadhihi al-ummah innal muslimina lamma qalu la ilaha illallah ankar dhalikal musyrikun wa kaburat alaihim. Dan akhirnya para kebanyakan umumnya para penduduk jazirah Arab, okay, mengikuti dakwahnya sebagaimana dan kondisi mereka sebagaimana diberikan gambarannya oleh Qatadah rahimahullahu taala sebagaimana kondisi awal umat terdahulu, ya. Beliau rahimahullah ya Qatadah berkata, innal muslimina lamma qalu, sesungguhnya para kaum muslimin dulu ketika mereka menegaskan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, angkara dzalikal musyrikun, maka para kaum musyrikin pun mengingkari hal tersebut, wa kaburat alaihim, dan itu sulit mereka terima seruan untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan menafikan sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah. Wa baqa bihim iblis wa junuduh, dan iblis pun terusik dan para tentara iblis terusik dengan dakwah kepada tauhid tersebut. Fa'aballahu illa an yumdiyaha wa yudhhiraha, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kecuali untuk berjalan ya dakwah tersebut dan terus mengalir dan yudhhiraha dan menampakkannya, wa yansuruha, dan Allah memberikan kemenangan padanya ala man nawa'aha, menghadapi kaum-kaum yang memerangi dakwah tersebut. Innaha kalimah man khasama biha falaj, kalimat tersebut, yakni kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat yang dimana seseorang yang bertarung berjuang dengannya niscaya dia akan mendapatkan kemenangan. Wa man qatala biha nusir, seseorang yang berperang membawa kalimat tersebut niscaya dia akan dimenangkan. Innama ya'rifuha ahlu hadhil jazirah allati yaqta'uha ar-raqib fi layali khalail wa yasiru ar-raqib fi fi'amin minan nas la ya'rifunaha wa la yuqirruna biha. Dan hakikat kalimat tersebut sungguh sangat diketahui dan difahami oleh penduduk jazirah ini, yakni jazirah Arab, ya. Jazirah yang hakikatnya tidak terlalu luas, ya, yang dapat ditempuh hanya dalam beberapa malam oleh seorang pengendara, okay? Yasir ar-raqib fi fi'amin minan nas la ya'rifunaha wa la yuqirruna biha, yang dimana orang-orang dahulu, yakni mereka mengendarai kendaraan mereka melalui jazirah tersebut, memotong jazirah tersebut, mereka melalui para manusia-manusia yang dimana mereka nggak mengenal hakikat
tauhid tersebut. Ya. Wa qad syaraha Allahu sudura katsir minal ulama li da'wati. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hati banyak para ahli ilmu untuk menerima dakwahnya al-Imam rahimahullah. Wa surru wastabsyaru bi tal'ati, di mana mereka berbahagia dan kemudian mereka seolah mendapatkan berita gembira dengan munculnya al-Imam rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab membawakan dakwahnya. Wa asnaw alaihi nasran wa nazama. Para ulama banyak memujinya dan menyanjungnya dalam bentuk sajak-sajak yang mereka susun. Fa min dzalik, diantaranya maqalahu alim San'a, apa yang diucapkan dalam sanjungan terhadap al-Imam rahimahullah yang diucapkan oleh alim San'a, seorang ahli ilmu yang terkenal dari daerah San'a. Maksudnya ini Al-Amir As-San'ani rahimahullah. Al-Amir As-San'ani rahimahullah. Oke? Al-Imam As-San'ani yang bikin Subulus Salam. Nah, yang bikin Subulus Salam dari ulama Yaman. Ya? Beliau membuat syair menyanjung Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab dan dakwahnya. Nah, para penduduk Yaman ini, ikhwati rahimakumullah, mereka lahir besar dalam kondisi agama tradisional yang merata pada mereka. Ini lebih condong kepada Syiah. Tapi Syiahnya Syiah yang paling mending di antara sekte-sekte Syiah yang ada. Oke? Syiahnya ini yang dibilang Zaidiyah. Zaidiyah. Oke? Ini sekte Syiah yang paling mending, yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah. Tidak mengkafirkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan masih mengagungkan para khulafa ar-rasyidin, termasuk Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, Utsman dan lain-lain. Tapi gimana pun mereka mengutamakan Ali masih radhiyallahu anhu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ini sekte Syiah juga, ya, yang paling mending. Namanya Syiah Zaidiyah. Dan akhirnya tersebar juga pada mereka minat dan kecintaan terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak sunnah-sunnah tersebut diriwayatkan dalam hadis-hadis yang ada. Muncullah para ahli ilmu dan penuntut ilmu di situ yang berangkat dari kecintaan mereka kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak meneliti hadis dan lain-lain. Berangkatnya tadinya dari Syiah. Namun ketika mereka menemukan kebenaran, akhirnya mereka memilih manhajnya Ahlus Sunnah, manhaj salafus saleh. Berangkat dari kecintaannya kepada sunnah. Kalaupun berangkat dari Zaidiyah. Tuh. Tapi cinta sama sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampailah mereka kepada kebenaran, sampailah mereka kepada konsep Ahlus Sunnah. Ya, metode beragama di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa ar-rasyidin dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in beragama demikian. Mereka ngikutin itu akhirnya dan meninggalkan agama yang mereka dulunya berada di atas itu. Okay. Muncullah para ulama-ulama dari zaman ke zaman dari Yaman, okay, yang berangkat dari Syiah kemudian jadi alim salafi, ahli ilmu yang menjadi patokan dunia bahkan di dalam keilmuan. Di antaranya di era-era modern pasca Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ada Imam As-San'ani ini yang menyusun kitab Subulus Salam, syarahnya Bulughul Maram. Best syarah Bulughul Maram, wallahu a'lam, Subulus Salam. Bulughul Maram ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Nanti setelah Imam As-San'ani muncullah cucu muridnya, nggak ketemu langsung sama Imam San'ani, tapi ketemu dengan murid-muridnya dan banyak mempelajari buku-bukunya. Oke, muncullah cucu muridnya nanti Al-Imam Asy-Syaukani, sama berangkat dari Syiah juga, dari Zaidiyah, yang akhirnya menemukan kebenaran dan jadi ahlu sunnah yang sangat tegas di atas hak dan benar-benar merdeka, independen, lepas dari ikatan-ikatan mazhab apapun. Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Nggak, tapi tetap manusia ya, keliru-keliru, tapi usulnya di atas usul ahlus sunnah. Imam Asy-Syaukani dengan karyanya kita tahu.
Ya gak? Nailul Autar dan lain-lain. Ya gak? Nah setelah zaman Imam Syaukani, ya, ada lagi nanti imam-imam berikutnya di era-era modern yang kita alami ini masa-masanya. Syekh Al-Qadhi Al-Imrani rahimahullah. Qadhi Imrani rahimahullah. Ada lagi Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Ya, ini berangkat dari ulama-ulama Yaman yang berangkatnya tadinya dari Zaidiyah, agama tradisional yang tersebar di sana itu Zaidiyah. Oke? Lagi sama Syekh Nu'man ini Al-Watar, hafizahullah, banyak cerita, aneh suka cerita-cerita tentang Al-Imam Syaukani. Ya Syekh, ceritakan kami tentang Imam Syaukani, gitu. Okay. Syekh Nu'man banyak memberikan kepada kita cerita-cerita tentang Al-Imam Syaukani rahimahullah. Di antara apa yang didapatkan ya dari cerita-cerita Imam Syaukani rahimahullah. Cerita-cerita lucu. Ceritanya Imam Syaukani rahimahullah, jangan deh terkepanjangan, akhirnya kita nggak bahas ini nih, udah ntar next time insyaallah. Ada rapiin dulu ceritanya, kemudian Anda sampaikan. Oke? Di antara yang memuji dan menyanjung Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ada alim San'a. Oke, alimnya San'a. Muhammad bin Ismail Al-Amir fi hadha Syekh rahimahullah ta'ala syair. Beliau membuat syair memuji dan menyanjung Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Yang syairnya kalian bisa baca situ. Ya. Demikian juga Syekh kami Abu Bakar Husain bin Ghannam rahimahullahu ta'ala menyusun syairnya untuk memuji dan menyanjung Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Amma kitabuhul madhkur fa mawdu'u fi bayan ma ba'atsallahu bihi rusulah min tauhidil ibadah. Adapun kitab yang kita bahas ini, maka tema pembahasannya adalah penjelasan tentang nilai yang sebenarnya Allah, untuk itu Allah mengutus para utusannya, para rasulnya. Dari nilai-nilai tauhidul ibadah, penunggalan Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaan diri kita, dalam ibadah kita, wa bayanuhu bil adillah minal kitab was sunnah, dan keterangan-keterangan tauhid tersebut yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikru ma yunafi minasyirkil akbar, dan kemudian keterangan-keterangan tentang nilai-nilai yang merusak, bertentangan dengan nilai tauhid tersebut, dari nilai-nilai yang sifatnya syirik akbar, au yunafi kamalahul wajib, atau nilai-nilai yang merusak kesempurnaan tauhid minimal. Enggak menafikan tauhid atau merusak secara keseluruhan, tapi merusak kesempurnaannya. Ya. Minasyirkil asghar wa nahwi, dari kasus-kasus yang sifatnya syirik kecil dan lain-lain. Wa ma yuqarrib min dzalik aw yuwassil ilaih, dan juga keterangan tentang nilai-nilai yang membawakan para manusia ke arah itu, ke arah syirik besar atau membawa manusia ke arah syirik kecil. Ya. Hakikatnya kitab ini pembahasannya tentang itu. Tentang nilai yang untuk itu Allah utus para utusannya, para rasul. Yani nilai tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadahnya. Dikarenakan menjelaskan tentang tauhid, baru akan lebih sempurna keterangan tentang tauhid ketika kita memberikan keterangan tentang apa-apa yang bertentangan dan merusak tauhid dari nilai kesyirikan. Yang merusak tauhid dari usulnya, dari asalnya, dari sifat-sifatnya kesyirikan akbar, syirik besar, atau yang merusak kesempurnaan wajibnya. Oke? Ya, ini dari kasus-kasus yang sifatnya syirik kecil. Nah, ini semua diperkuat dengan keterangan-keterangan yang datang dari kitabullah dan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh juga memberikan keterangan di dalam kitabnya ini kepada hal-hal yang membawakan manusia ke hal tersebut,
Yang ini yang menjadi dzari'ah, yang menjadi peluang kepada keburukan yang lebih besar, membawa manusia menjadi menjembatani, bahasanya gitu. Menjembatani para manusia kepada kesyirikan-kesyirikan besar atau kesyirikan-kesyirikan kecil. Bahkan Syekh memberikan peringatan terhadap hal tersebut di dalam kitabnya ini. Ya, dalam kitab Tauhid. Wa qad tasadda li syarhi Hafidz al-Musannif. Nah, kitab Tauhid ini telah disyarah oleh cucunya beliau rahimahullah. Ya, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu taala. Ya, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini cucunya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sepupunya Syekh Abdurrahman rahimahullah yang bikin Fathul Majid. Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, berarti sepupu kan? Segaris kan? Nah, kitab Tauhid tersebut yang disusun oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab telah disyarah oleh salah seorang cucunya, yakni sepupuku, kata Syekh Abdurrahman, yang bernama Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Fawada'a alaihi syarhan ajada fihi wa afad. Dia memberikan syarah yang luar biasa bagi kitab tersebut. Abraza fihi al-bayan ma yuhib an yutlab minhu wa yurad. Dia menjelaskan keterangan, memberikan keterangan-keterangan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dari poin-poin yang dibuatnya di dalam kitab Tauhid tersebut. Wasamma, dan Syekh Sulaiman menamai kitab syarahnya terhadap kitab Tauhid itu Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi syarah kitab Tauhid. Namanya Taisir Al-Aziz Al-Hamid dalam syarah kitab Tauhid. Tapi Syekh Sulaiman ini belum menyelesaikan kitabnya. Keburu waktu itu diserang sama Ibrahim Basha itu dari Mesir. Sehingga terjadi perang karena dulu dakwah kepada Tauhid diperangi. Diperanginya bukan sama orang-orang kafir, sama orang-orang Islam sendiri. Dulu tuh. Kita nih sekarang bisa teriak Tauhid Sunnah enak bener. Dulu mah diperangin. Bahkan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab diperangi dulu sebelum sampai akhirnya ketemu dengan Imam Muhammad bin Su'ud dan akhirnya membuat sebuah kekuatan. Itu pun setelah berjaya dan besar diserang lagi. Diserangnya sama siapa? Sama kafir? Enggak, sama muslim. Dari mana? Dari Turki, Ottoman, Sufi. Dia menggerakkan pasukan. Banyak terjadi peperangan akhirnya antara ahli tauhid dengan para sufi ini yang umumnya beragama, dan terjadi banyak kesyirikan pada mereka dan banyak diingkari kesyirikan tersebut oleh ahli tauhid. Terjadi peperangan banyak. Dikirimin pasukan dari Irak, bertahan. Dikirimin dari Syam, bertahan. Masih kuat nih. Pas dikirim dari Mesir ini baru kena tipu daya dan lain-lain dikerjain. Akhirnya kalahlah para kaum Ahlus Sunnah ini yang bertahan di daerah Dir'iyah ketika itu. Ditangkap Syekh Sulaiman ini rahimahullah yang bikin kitab Taisir. Gitu? Ditangkap, dibawa ke kuburan dan ditembak hidup-hidup di depan bapaknya, depan Abdullah. Ditembaknya dikatakan dengan bom sampai hancur badannya berantakan. Oleh Ibrahim Al-Basha nih, pasukan yang berangkat dari Mesir datang untuk menghantam gerakannya Muhammad bin Su'ud sama Muhammad bin Abdul Wahhab dan keturunan-keturunannya. Akhirnya terbentuklah kerajaan Dir'iyah. Kerajaan Dir'iyah. Kalau kalian baca sejarah, tuh lihat. Dulu mah orang nyebarin tauhid diperangin. Diperanginnya sama siapa? Yang katanya khalifah kaum muslimin. Emang Ottoman jatuh gara-gara apaan? Gara-gara gak kuat ngelawan kafir. Dari dulu kafir selalu lebih kuat dan lebih besar kekuatannya daripada kaum muslimin. Tapi kita menang aja dari dulu. Karena kekuatan kafir lebih enggak. Karena terjauhkannya mereka dari tauhid, dari sunnah yang murni, dari agama yang hak, terjauhkan dari itu. Dan justru malah memerangi tauhid yang murni dan agama yang hak. No, itu yang jadi sebab jatuhnya.
Yang diteriakkan ikhwanul muslimin semoga kekhilafahan kembali, semoga kekhilafahan kembali. Kita malah doa, jangan balikin ya Rabb kekhilafahan yang kayak gitu. Dulu mah gak bisa bertauhid kita. Ngadepin yang kayak gitu tuh dulu. Sekarang gampang gak? Sekarang gampang gak gitu bertauhid atau ini? Hah? Gampang bener, alhamdulillah sekarang jauh. Paling haters, iya gak? Paling haters doang. Gak diapa-apain juga loh. Iya gak? Enak bener sekarang teriak tauhid, teriak sunnah. Dulu mah dibantai, diperangin itu. Ya, itu Syekh Sulaiman rahimahullah matinya situ di bom, di kuburan rahimahullah. Nah Syekh Abdurrahman ini penyusun Fathul Majid ditangkap, dibawa ke Mesir. Akhirnya sampai tinggal di Mesir 30 tahun. Penjara. Oke? Syekh bin Su'udnya ini saya lupa Muhammad bin Su'udnya ini terus penerusnya Muhammad bin Su'ud ini ditangkap dan dibawa ke Turki. Diarak di Turki, dilemparin, disambitin, dan akhirnya dipenggal di Turki, dipajang di situ. Lihat, karena apa? Karena bertauhid, karena bertahan di atas tauhid dan sunnah. Itu yang terjadi dulu pada para ahli tauhid. Sekarang kita di negeri yang alhamdulillah, wallah, enak kita ngajarin tauhid ini. Nggak was-was, iya gak? Sisanya haters mah ada aja. Iya gak? وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية والحافظ فالمراد به أحمد bin Hajar al-Asqalani rahimahullah. Nah, nanti di dalam kitab ini ketika dikatakan Syekhul Islam, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Abu Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Taimiyah Al-Imam rahimahullah. Oke? Di dalam kitab ini kalau kita bilang qala al-hafidh, ketika dimutlakan atau disebutkan istilah hafidh, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali namanya. Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Lamma qara'tu syarhah, dan ketika aku, kata Syekh Abdurrahman berarti ini ya, membaca syarah yang datang dari sepupunya ini Syekh Sulaiman rahimahullah. Oke? Ra'aituhu adab fi mawadhi' fi ba'dihha tikrar yustagna bil ba'd minhu anil kull wa lam yukmilhu. Tuh. Ternyata ada beberapa pengulangan dan ada keterangan yang terlalu berkepanjangan dan terlalu ngulang-ngulang. Oke? Dan aku lihat kitab tersebut ternyata juga belum selesai. Syarah ini belum selesai. Fa'akhadtu fi tahdhibihi wa takribihi wa takmilihi. Akhirnya aku memulai mengambil dari syarah Syekh Sulaiman ini dan kemudian mulai merapihkannya kembali dan kemudian ngedit, merapihkannya dan menyusunnya lagi supaya lebih rapih dan kemudian menyempurnakannya. Rubbama adkhaltu fihi ba'd an-nuqul al-mustahsanah tatmiman lil faidah. Bahkan mungkin aku tambahkan lagi dengan nukilan-nukilan yang tepat, yang baik untuk menambahkan keterangan dari pembahasan buku tersebut. Semaitu aku berikanlah, susunanku ini aku berikan nama akhirnya Fathul Majid li syarhi kitab tauhid. Ini kitab yang ada pada kita, Fathul Majid. Wallaha as'al yanfa' bihi kull talibin lil ilmi wa mustafid. Aku memohon kepada Allah, semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada setiap penuntut ilmu. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Aku memohon kepada Allah semoga dijadikan usahaku ini sesuatu yang ternilai ikhlas hanya bagi wajahnya yang mulia, wa muwassilan man sa'a fihi ila jannatin na'im. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian kira-kira muqaddimah yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah al-Syekh. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan kitab Fathul Majid insyaallah, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.